Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kami di sini akan memaparkan tugas aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Tri Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Di dunia ini tidak ada yang sama, walaupun diciptakan sama, pasti ada perbedaan. Nah, disitulah kita wajib mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan keanekaragaman dalam kehidupan ini. Begitu juga pada murid-murid kita. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak? Sebelumnya, kami dalam memberikan pembelajaran tidak memperhatikan keberagaman yang ada pada murid, memperlakukan anak-anak semuanya sama. Tidak peduli apa kesukaannya, apa hobinya, bagaimana gaya belajarnya, atau bagaimana anak merasa nyaman belajar di kelas. Tapi setelah memahami dan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, kami mencoba menerapkan pembelajaran di kelas sesuai kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik pada anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang pertama saya lakukan yaitu pemberian asesmen diagnosis gaya belajar. Dari hasil asesmen diagnostik didapatkan 8 anak dengan gaya belajar auditori, 4 anak dengan gaya belajar visual, dan 4 anak dengan gaya belajar kinestetik. Hari ini kami akan memberikan pembelajaran kepada anak dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema berbagai pekerjaan dan subtema jenis-jenis pekerjaan. Tapi belum memasuki materi yang biasa saya lakukan, yang pertama yaitu memberi salam, menyapa murid, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, penyampaian tujuan pembelajaran, dan diakhiri melakukan kesepakatan kelas. Berikut adalah kegiatan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang yuk Mas Janata pimpin berdoa dulu. Saya siap, gerak. Pada Sang Prabu dihormat, gerak. Gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Tadi anak-anak sudah berdoa bersama. Nah, pada hari ini hari apa anak-anak? Selasa. Iya, hari Selasa tanggal berapa ya? 8 Agustus tahun 2023. Kira-kira hari ini ada temanmu yang tidak masuk tidak? Ada tidak? Iya, kalau tidak, biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, ready? Ready! 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku
Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran hari ini nanti. Bu Guru harapkan ya, pertama, setelah mengamati cerita nanti yang akan Bu Guru sampaikan kepada anak-anak, nah itu yaitu tentang taman bermain yang hilang. Kalian mampu menilai tokoh yang ada dalam cerita dengan secara detail. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah mendengar cerita taman bermain yang hilang, kalian mampu menggambar hewan-hewan yang ada pada cerita tersebut. Nah, terus selanjutnya setelah anak-anak menggambar, nah kalian Bu Guru harapkan itu mampu menceritakan kembali apa yang ada pada cerita taman bermain yang hilang dengan bahasanya kalian sendiri. Ini tujuan pembelajaran hari ini yang Bu Guru harapkan yang anak-anak nanti dicapai seperti ini. Ini tujuan pembelajarannya. Akan tetapi sebelum masuk ke materi, kita akan membacakan keyakinan kelas dulu. Nah, yang pertama, kesepakatan yang harus kita sepakati bersama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kira-kira anak-anak sepakat tidak? Ya, dalam artian sebelum memulai pelajaran dan sesudah harus ditutup dengan doa. Yang kedua, saling menghormati. Sepakat? Kalau ada Bu Guru bicara harus mendengarkan. Kalau ada teman yang berbicara juga harus didengarkan. Tidak saling saut menyaut. Yang ketiga, jika keluar masuk kelas harus minta izin. Misalnya ke kamar mandi, anak-anak harus minta izin ke Bu Guru. Yang selanjutnya, di dalam kelas anak-anak harus tenang, tertib, tidak boleh gaduh, tidak boleh jalan-jalan. Yang kelima, membuang sampah pada tempat sampah. Ya, tidak kok membuang sampah pada laci, terus di bawah kolong meja, di bawah kolong kursi. Tidak boleh membuang sampah, harus pada tempat sampah. Selanjutnya, menghargai teman jika berbicara. Nah, misalnya ini Mas Afan tanya ke Bu Guru. Nah, anak-anak yang lainnya harus mendengarkan apa pertanyaannya Mas Afan ke Bu Guru tadi. Dan yang terakhir, tidak usil pada teman-temannya. Ya, kalau di dalam kelas anak-anak artinya tidak boleh saling menjahili temannya. Ya, tidak boleh ngitik-ngitik saat koncone garap pekerjaan, kamu ngitik-ilik, kamu terus ngeladeni. Tidak boleh. Kira-kira kesepakatan kelas ini bisa disepakati? Bisa. Bisa? Bisa. Ayo ready? Sekarang masuk ke pertanyaan tematik. Ya, sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau tanya. Kemarin anak-anak sudah diajak belajar tentang macam-macam pekerjaan. Kira-kira macam-macam pekerjaan itu apa saja? Kalian masih ingat tidak? Iya, tentara, polisi. Apa? ABRI itu sama dengan TNI. Guru, pedagang, penjahit, sopir, nelayan, masinis, pilot dan sebagainya. Jika kalian ingin menjadi salah satu pekerjaan yang kalian inginkan, anak-anak mulai saat ini harus belajar dengan giat, dengan yang sungguh-sungguh, semangat belajar untuk menjadi anak yang pintar. Are you ready? Ready. Ya. Terus selanjutnya, ya, alhamdulillah hari ini anak. Sekarang Bu Guru akan menayangkan video yang bertemakan taman bermain yang hilang. Nah, kalian bisa lihat, coba sebentar ya. Belum connect nih. Nah, ini kalian bisa melihat tayangan yang ada di papan tulis. Nanti kalian yang mencermati. Sebentar. Sampai ke sini.
Nah, ini kalian amati di tayangan video ini, nanti ada gambar apa, ada cerita apa, kalian harus memahami, kalian harus mencermati apa cerita yang ada pada video yang ada di depan kalian. Sekarang kalian pahami, cermati di sini. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Nah, taman bermain yang hilang ini ya. Amati, perhatikan baik-baik. Nah, setelah tadi anak-anak mengamati video yang ada pada tayangan di depan kalian, kalian sudah bisa membaca, memahami, mencermati apa isi dari video tersebut. Maka dari itu tugas kalian nanti menjawab. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemarin anak-anak sudah diadakan ini ya, suruh mengisi lembar observasi. Dari situ Bu Guru sudah bisa menyimpulkan di antara sekian anak ini ada yang suka belajarnya pakai apa? Audio. Pakai audio. Belajar pakai visual, belajar secara kinestetik. Untuk itu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku dan yang akan dikerjakan anak-anak ini nanti, anak-anak akan dikelompokkan menurut minat dan bakat kalian. Dari mana Bu Guru bisa lihat? Nah, kemarin anak-anak sudah diminta Bu Guru untuk mengisi lembar ini ya, observasi. Nah, di situ Bu Guru bisa menyimpulkan. Nah, untuk itu nanti anak-anak belajarnya secara berkelompok, berdiskusi, menjawab apa yang sudah kalian amati dari video tersebut. Nah, sekarang nanti yang dipanggil namanya ini berkelompok menjadi satu kelompok. Nah, di sini ada 3 yang mempunyai minat, ada yang belajar gaya belajarnya, model sinau nih, model belajarnya itu secara kinestetik. Nah, kinestetik itu apa? Nah, pakainya menulis. Terus ada yang pakai audio, senengin ngrungokke seperti video tadi. Ada yang gaya belajarnya itu visual dengan membaca-baca buku. Nah, untuk itu sekarang silahkan yang namanya sudah disebut Bu Guru tadi berkelompok menjadi 3 kelompok. Iya. Nah, oke, are you ready? Ready. Ya, sekarang berdiri, silahkan membentuk kelompok semuanya. Ya. Ayo lihat mana? Boleh. Diperhatikan, disimak. Itu Mas Adelio apa itu profesinya tadi? Dokter. Iya. Ayo mana dilihat terus. Pintar. Ya. Ayo Mas Alfa. Iya Mas Alfa. Ayo dilihat. Yo. Pulpennya jangan dimakan. Yo. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok auditoris. Yang tinggal di hutan bakau adalah si Upi, Momo, si monyet. Teman-teman, saya akan
kelompok primat yang tinggal di hutan bakau adalah si kucing. Teman saya akan Nah, alhamdulillah tadi anak-anak sudah diajak belajar secara berkelompok sesuai minat dan bakatnya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk itu ini nanti sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menjelaskan sekali lagi. Nah, alhamdulillah tadi anak-anak. Nah, setelah itu Bu Guru di sini akan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang belajarnya hari ini paling aktif. Nah, yaitu Mbak Aila. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini adalah anak yang teraktif. Aktifnya tidak aktif Gojek, tapi aktif apa? Aktif dalam berkomunikasi, dalam menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Nah, untuk itu mari anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini nanti ditindaklanjuti kalau sudah sampai di rumah. Kalian bisa pergi ke lingkungan rumah kalian, mencari tanaman-tanaman yang termasuk tanaman berbatang kayu itu seperti apa. Lah, kalian bisa melihat secara langsung, walaupun tadi anak-anak sudah diajak melihat di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk itu mari, karena waktu juga sudah siang, kita berkemas-kemas untuk persiapan pulang. Nah, setelah itu